Assalamualaikum. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi kelima di pertemuan ke-9 ya. Materi yang kelima di pertemuan yang ke-9. Jadi kita belajar soal asas-asas hukum. Baik, kita bicara soal hampir semua ilmu hukum itu punya asas masing-masing. Di hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara itu punya asas masing-masing. Di hukum perundang-undangan juga demikian. Di hukum konstitusi juga ada memiliki asas masing-masing. Nah, asas ini menjadi penting karena dia adalah benteng dari norma. Jadi segala hal yang terkait soal kekosongan norma, pertentangan norma, maupun kekaburan norma, itu selalu bentengnya adalah asas. Maka asas itu adalah bagian terpenting dari sebuah norma. Tanpa asas, norma itu bisa berbuat sewenang-wenang, bisa berbuat semaunya kemudian. Karena norma ini tidak boleh bertentangan dengan asas, makanya kemudian. Maka dia jadi benteng dikatakan. Kenapa dia benteng? Karena dia yang mempondasi terbentuknya sebuah norma. Sebuah norma dipondasi oleh asas. Makanya asas menjadi hal yang penting dalam sains, dalam ilmu hukum. Baik, kita akan bicara soal apa itu asas, kedua soal ragam asas ATN, yaitu ada Pancasila, Kedaulatan Rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, ada asas keluargaan, dan asas-asas negara kesatuan. Yang satu lagi itu soal asas negara kesejahteraan sebetulnya, welfare state, karena itu tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhir dari hukum tata negara itu adalah welfare state, negara kesejahteraan. Terbentuknya sebuah negara diakhiri dengan kesejahteraan. Itu cita-cita luhurnya kemudian. Hampir semua negara itu bukan hampir wajib kemudian membentuk sebuah negara, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan pada masyarakatnya. Nah, kita masuk ke soal pengertian asas. Asas hukum itu bukan merupakan norma hukum konkret. Jadi dia tidak masuk dalam norma, dalam bagian yang sudah kita katakan, dia adalah benteng dari norma. Jadi dia tidak masuk dalam norma konkret. Kalau norma konkret jelas. Yang namanya norma itu jelas bicara soal larangan, bicara soal kewajiban, bicara soal keharusan, bicara soal apa yang boleh dan tidak boleh. Itu norma. Makanya dia selalu bicara pada dua hal, setiap orang atau badan hukum. Nah, badan hukum ini bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa persekutuan, bisa firma, dan segala macam itu badan hukum. Nah, bisa PT, bisa pemerintah, daerah, itu badan hukum. Badan hukum, sepanjang dia berbentuk badan hukum dan memiliki izin, maka dia dianggap sebagai perseorangan yang mensekutukan diri dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah firma atau dalam sebuah komanditer atau dalam sebuah koperasi, itu namanya adalah badan hukum kemudian. Begitu. Nah, jadi asas ini bukan norma hukum konkret, tetapi sebagai dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Jadi dia norma dibentuk berdasarkan asas. Asasnya ini lebih bentengin dia kemudian. Tidak boleh dia keluar dari asas tersebut.
Dia harus mengikuti apa yang ada di dalam asas kemudian. Itu asas hukum. Nah, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Asas hukum ini bersifat abstrak. Kenapa dia abstrak dan tidak konkret? Dia umum kemudian. Keumumannya ini kemudian dibuat menjadi lebih khusus. Nah, kekhususannya ini dijabarkan dalam sebuah norma. Nah, norma itu yang kemudian kita kenal dengan nama peraturan perundang-undangan. Kita bicara Pancasila itu adalah asas. Kita bicara konstitusi itu adalah azas. Kemudian, karena konstitusi itu masih bersifat abstrak. Pancasila masih bersifat abstrak, yang kedudukannya lebih tinggi kemudian dari konstitusi. Nah, orang banyak menyebutnya Pancasila itu sebagai sebuah nilai, bukan asas kemudian. Tapi dalam ilmu hukum dia dikatakan asas. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh keluar dari Pancasila, tidak boleh keluar dari konstitusi. Jadi dia harus tunduk sama konstitusi, dia harus tunduk kepada Pancasila. Makanya di dalam semua organisasi selalu mencantumkan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan undang-undang. Karena dia adalah bicara soal asas dan nilai. Itu hampir di semua organisasi, baik organisasi kemahasiswaan maupun organisasi masyarakat, maupun sebuah perusahaan. Dan pemerintah selalu bicara soal asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ingatlah itu. Pasti mencantumkan itu. Ketika keluar dari itu dianggap sebagai organisasi terlarang. Jadi dia tidak boleh keluar dari dari Pancasila maupun konstitusi. Asas itu berakar dari kenyataan masyarakat dan pada nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman atau pandangan hidup. Itu yang dikatakan oleh Sudikno Murtokusumo. Jadi tadi kita katakan bahwa Pancasila itu adalah nilai, asasnya itu ada di konstitusi. Nah, semuanya itu lahir dari dasar pandangan hidup. Kemudian pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah Pancasila dan konstitusi. Kemudian kenapa dikatakan Pancasila dan konstitusi? Karena situ kemudian merangkum yang kayak dikatakan yang menjadi prinsip dasar dari Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Gitu. Jadi prinsipnya di situ. Yang namanya prinsip ini kan nilai yang tidak boleh kita keluar dari nilai tersebut. Kalau kita berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, ya kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kita adalah negara yang beragama, bukan negara yang ateis maupun yang penganut ajaran kepercayaan. Dia boleh penganut ajaran kepercayaan, dia boleh menjadi ateis, tapi dia tidak boleh menyebarkan. Dia boleh komunis, tapi dia tidak boleh menyebarkan. Dia boleh komunis ya untuk dirinya sendiri, dia boleh ateis untuk dirinya sendiri. Tidak boleh disebarkan. Kemudian tidak boleh mempengaruhi orang untuk ikut dia menjadi ateis, untuk ikut dia menjadi komunis, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud kemudian. Kita adalah penganut ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika kita menunjukkan sebagai penganut ketuhanan Yang Maha Esa, berarti kita adalah orang yang beragama. Jadi negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, jadi negara yang berdasarkan 5 agama. Itu. Nah, kalau menurut Lugeman, setiap peraturan hukum dipengaruhi oleh 2 unsur, yaitu unsur yang real dan unsur yang ideal. Unsur yang real itu bersumber dari lingkungan di sekitar kita. Itu unsur real. Jadi segala yang hidup di masyarakat itu adalah sumber hukum. Makanya hukum ini selalu beriringan dengan kondisi sosial. Hukum ini selalu beriringan dengan masyarakat sosial kemudian. Makanya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tanah itu adalah memiliki fungsi sosial. Dia bukan menjadi fungsi individual atau fungsi yang kemudian diliberalkan. Maksudnya diliberalkan itu semua orang boleh memiliki, tidak. Tapi ketika negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, maka itu dianggap sebagai fungsi sosial. Negara membutuhkan tanah untuk pembangunan jalan, maka itu adalah fungsi sosial. Masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan tanahnya, walaupun nanti kemudian ada ganti rugi. Nah, ganti rugi yang diberikan negara kepada masyarakat adalah bukan jual beli ya, ganti rugi. Itu bedanya. Kalau hubungan personal dengan personal adalah jual beli, tapi hubungan negara dengan masyarakatnya adalah ganti rugi.
bukan jual beli. Jadi negara tidak boleh melakukan transaksi jual beli kepada masyarakatnya. Itu dibedakan. Sama dengan orang tua sama anak itu haram hukumnya jual beli. Dikatakan haram nggak boleh. Dalam hukum tidak dibenarkan. Hubungan anak dengan bapak itu yang bisa dilakukan adalah hibah atau waris. Cuma dua hal itu. Hibah atau waris. Hibah ketika dia masih hidup. Waris ketika dia sudah meninggal dunia. Karena makanya dikenal dalam hukum itu, hukum perjanjian yang tidak ada orangnya adalah hukum waris. Karena tidak pernah diperjanjikan. Hukum waris itu jatuh dengan sendirinya kemudian. Tapi dia adalah hukum perjanjian. Jadi tidak boleh jual beli di dalam keluarga. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur di pasal 524, tidak salah itu. Tidak dikenal jual beli di dalam keluarga. Yang dikenal adalah waris maupun hibah. Atau sukarela memberikan kemudian. Tapi itu yang disebut dengan hibah. Kalau hibah anak kepada orang tua boleh diambil. Makanya ada tim penaksir, ada tim aprisal namanya. Tim aprisal ini yang kemudian menafsir harga tanah tersebut. Nah, taksirannya itu ada 3 hal. Ada NJOP, ada harga pada saat harga tanah di tempat itu. Kemudian satu lagi itu saya lupa. Ada 3 hal untuk menafsir harga. Itu makanya ada tim penaksir, tim aprisal. Tim aprisal inilah yang kemudian menuangkannya dalam bentuk hasil penafsirannya. Nah, negara akan memberikan ganti rugi berdasarkan hasil tim penafsir. Kalau masyarakat itu tidak setuju dengan harga ganti rugi, maka negara akan menitip uang itu uang ganti rugi itu di pengadilan. Itu yang dikenal dengan nama konsinyasi. Mau tidak mau harus diterima. Kalau tidak setuju silakan gugat ganti rugi itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan kalau kita mampu membuktikan 3 hal tadi itu, NJOP, harga sekarang, harga situasi di tempat tersebut, misalnya kan NJOP di daerah Anjani sama di Selong kan beda. Nah, kadang-kadang NJOP-nya sama, tetapi harga lokasi tempat itu yang membedakan kemudian sama harga yang sekarang. Nah, harga taksiran itu kan di atas tanah itu mungkin ada pohon mangga, pohon duren, ada bangunan, itu kan harus diganti rugi juga. Bukan yang diganti rugi adalah tanahnya saja, tapi apa yang ada di atas tanah tersebut harus diganti rugi. Itu yang ditaksir oleh tim penaksir. Mungkin orang yang punya tanah 2 are dengan orang yang di tetangganya sebelah punya tanah 2 are, tapi tanahnya kosong dengan tanah yang di 2 are ini ada bangunan rumahnya, beda harganya. Itu yang namanya tim penaksir namanya. Orang yang sudah bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat itu beda. Itu beda. Lebih mahal harga tanah yang sudah bersertifikat. Karena apa? Karena dia bayar pajak. Kalau yang bersertifikat itu belum pernah bayar pajak. Yang dibayar pajak cuma SPPT-nya. Pajak jual beli tanahnya itu kan ada BPHTB. Jadi kalau dia sudah BPHTB berarti sudah ada yang diberikan ke negara. Bea perolehan hasil bea perolehan BP hasil BPHTB. Oh, jual beli. Selain dia membayar BPHTB, dia juga membayar PPH di atas tanah yang sudah bersertifikat. Beda yang kalau yang belum bersertifikat belum bayar pajak. Itu. Selain dia bayar SPPT ya. Kalau SPPT kan hanya sekedar pajak pajak pengelolaan tanah. Siapa yang mengelola tanah itu membayar pajak, tapi itu bukan bukti hak. Nah itu. Jadi ada kondisi real. Kemudian ada yang ideal. Yang ideal ini dilihat dari yang bersumber dari manusia sendiri. Dia bisa bersifat rasional atau kalau dia bicara rasional berarti bicara intuisi, atau dia bersifat perasaan, intuisi.
Jadi ada dua hal, ada intuisi atau perasaan atau rasional, perasaan, akal. Itu. Jadi segala sesuatu itu harus dinilai secara logika kemudian. Logika, maka kita bicara logika yang rasional atau yang irasional. Nah, kalau yang rasional itu dapat diterima oleh panca indera. Kalau yang irasional tidak dapat diterima oleh panca indera. Apa yang dimaksud dengan yang tidak irasional? Itu banyak kriterianya. Nanti mungkin di semester 3 itu belajar itu. Logika hukum. Logika dan penerapan hukum. Jadi ada kriterianya. Mana yang rasional, yang mana tidak rasional. Mana yang berpikirnya sesat, baru buku tidak sesat. Karena itu ada ilmunya. Jadi ada namanya istilah logika berpikir falasi. Falasi itu berpikir sesat. Jadi banyak kriteria orang berpikir sesat. Kamu jangan ke sana, di sana ada hantunya. Itu kan logikanya nggak masuk itu. Apakah hantu itu rasional atau tidak? Apakah hantu itu nyata atau tidak? Kan irasional itu. Itu yang dikatakan berpikir sesat. Nah, itu yang dimaksud dengan pikir yang unsur ideal. Unsur ideal itu apakah dia secara logika dan intuisi kita itu sesuai atau tidak? Logika itu akal kita dan perasaan kita. Yang namanya perasaan ini intuisi. Yang namanya intuisi itu sudah ke dalam lebih jauh dari akal. Jadi dia tidak bisa dinilai atau diukur dengan logika. Itu intuisi. Beda dengan logika irasional. Sangat beda. Jadi kalau intuisi itu orang sudah menemukan yang namanya titik soal kebenaran. Mana yang kebenaran itu dapat diukur dan mana kebenaran itu dapat diukur. Makanya kalau kita bicara hukum, tidak pernah kemudian hukum itu menilai berdasarkan norma. Hukum itu selalu menilainya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Itu hukum. Karena kalau dia menilai berdasarkan norma, itu belum bersifat adil. Karena norma itu kemudian pasti bicara soal kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan ini kan belum tentu kemudian kondisi di Anjani sama dengan kondisi di Selong misalnya. Kondisi di Aimal belum tentu sama dengan kondisi di Rempung misalnya. Itu kondisi real kemudian. Nah, ketika kondisi real, maka yang harus dilihat adalah soal logika dan perasaan intuisi itu. Itu unsur ideal. Nah, bangunan hukum yang bersumber dari unsur ideal berupa perasaan manusia disebut sebagai asas hukum atau Begins-Land. Jadi bangunan hukum itu bisa disebut fondasi ya. Fondasi atau yang kemudian menjadi tembok sampai atap itu bangunan hukum. Jadi bangunan hukum yang unsur ideal itu adalah perasaan manusia. Nah, ini yang kemudian disebut dengan asas. Jadi membangun sebuah negara, maka dia butuh fondasi. Itu logikanya. Nah, bagaimana kita mau membangun tembok kalau belum memiliki fondasi? Nah, fondasinya itu adalah asas. Bukan temboknya yang dibangun, tapi asasnya dulu yang dibangun. Fondasinya yang dibangun. Makanya kalau membangun tembok tanpa membangun fondasi, pasti akan roboh. Makanya jangan berdebat soal pasal kemudian. Pasal-pasal itu hanya bangunan tembok, bukan bangunan fondasi. Menjadi seorang pengacara, menjadi seorang jaksa, atau menjadi seorang hakim, dia harus kuat di asas, bukan kuat di norma. Bangunan norma, bangunan yang masih bisa diperdebatkan. Itu yang disebut dengan debatable. Dia menyatakan larangan, paksaan, atau perbolehan dan segala macam masih bisa diperdebatkan. Tapi bangunan asas itu tidak bisa diperdebatkan. Karena dia fondasinya kemudian. Tidak mungkin orang menyalahkan fondasi ketika dia membangun tembok. Kalau temboknya roboh, apakah fondasi yang salah? Tapi kalau membangun tembok tanpa membangun fondasi, berarti yang salah adalah temboknya. Karena tidak memiliki fondasi.
Itu logikanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu logikanya seperti itu. Orang banyak kemudian menarik persoalan itu karena persoalan pendidikan misalnya. Jangan kamu berdebat sama dia karena dia anak SMA misalnya. Itu kan logika yang salah kemudian. Belum tentu anak SMA tidak bagus logikanya dengan anak yang kuliah. Jangan kamu berdebat dengan itu karena dia itu sarjana hukum, bukan sarjana pertanian misalnya. Atau petani itu lebih mengetahui dari sejarah pertanian, soal pertanian misalnya. Nah, begitu logikanya. Belum tentu sarjana pertanian itu pernah pegang cangkul. Tapi petani itu sudah real memegang cangkul. Nah, itu logika kemudian. Itu yang dimaksud basis asas hukumnya itu jelas. Jadi pondasi dasarnya adalah asas hukum. Kalau kita melihat normanya kabur, normanya terjadi pertentangan, atau normanya kosong, maka selalu yang dilihat adalah asas. Di situ. Orang banyak berdebat soal norma, tapi melupakan asas. Oh, ini normanya kosong katanya, tidak ada aturannya, tapi lihat asasnya. Ada mengatur atau tidak? Gitu. Di situ ininya. Banyak kasus kemudian orang belajar soal ketika tiga hal itu tidak ditemukan di dalam norma hukum, maka banyak orang yang melarikan argumentasi hukumnya kepada asas. Bukan berdebat di persoalan norma. Ketika terjadi pertentangan norma yang satu dengan norma yang satu saling bertabrakan, maka yang dilihat adalah asasnya, bukan normanya. Jangan kita mempertahankan argumentasi dengan mempertahankan norma yang itu terjadi pertentangan kemudian. Atau yang normanya kosong kemudian. Hari ini misalnya ada kasus korupsi yang orangnya bebas. Kasus pengadaan bibit jagung. Itu terdakwanya 4 orang, 1 orang bebas, 3 orang masuk. Kenapa yang 1 orang ini bisa bebas, yang 3 orang masuk? Ternyata yang 1 orang ini bermainnya bukan di norma, tapi di asas. Dia bermain dengan asas manfaat kemudian. Apakah pengadaan bibit yang saya lakukan ini kemudian merugikan keuangan negara atau tidak? Ternyata faktanya adalah masyarakat menerima manfaat dan surplus dari pengadaan bibit jagung ini, bukan merugi kemudian. Itu yang dilihat kemudian adalah soal asas, bukan dia memperdebatkan soal norma, soal kewajiban dan larangan tersebut, tapi manfaatnya yang dilihat. Di situ. Akhirnya bebaslah 1 orang ini. Yang tadinya dihukum 9 tahun, akhirnya dia bisa lepas. Bukan kemudian menjadi terpidana. Yang 3 orang kemudian tetap dihukum. Karena apa? Karena dialah yang kemudian menjadi pelaksana administrasi dari pengadaan tersebut. Nah, pelaksana administrasi ini kan perkembangan hukum pidana ini bukan hanya soal perbuatan, tapi hukum administrasi bisa orang menjadi terpidana. Coba diingat. Kenapa administrasi orang bisa jadi terpidana? Karena unsur dalam tindak pidana korupsi itu bukan hanya membuat kita menjadi kaya, tapi membuat orang lain menjadi kaya itu adalah tindak pidana korupsi. Walaupun kita tidak menerima keuntungan. Itu diingat. Korupsi itu bukan hanya kita yang kaya, tapi orang lain kaya itu kita dianggap kemudian memberikan ruang atau peluang orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena dia adalah delik formil dan delik material. Delik formil dan delik material itu adalah bicara soal walaupun dia belum terjadi, tapi dia sudah punya niat, unsur niat, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Dari niatnya itu kemudian memunculkan perbuatan. Dari mens rea memunculkan kemudian perbuatan. Itu. Kemudian bangunan hukum yang bersumber dari unsur ideal berupa akal dan pilihan manusia sering disebut dengan pengertian-pengertian hukum, begriffen. Jadi dari bangunan hukum itu
kemudian memunculkan pengertian-pengertian hukum. Pengertian-pengertian hukum itu yang menjadi unsur-unsur hukum kemudian. Tadi itu, tidak pidana korupsi itu bukan persoalan kemudian dia kaya, tapi membuat orang lain menjadi kaya, itu adalah tidak pidana korupsi. Itu yang dimaksud dengan pengertiannya kemudian. Nah, jadi asas ATN itu bersumber dari unsur ideal berupa perasaan manusia atau pandangan hidup manusia. Jadi pandangan hidup manusia itu tadi dikatakan bahwa asas Pancasila maupun Konstitusi Undang-Undang 45 itu adalah pandangan hidup kemudian. Jadi pandangan hidup kita itu adalah asasnya. Orang tidak boleh dilarang untuk bicara, itu ada di dalam konstitusi. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum harus jadi panglima, itu ada jelas di dalam konstitusi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan pandangan hidup. Bhinneka Tunggal Ika, banyak lagi kemudian soal pandangan hidup itu. Nah, pandangan hidup ini yang kemudian menjadi dasar untuk terbentuknya sebuah undang-undang. Makanya melahirkan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi lahir? Karena Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dari konstitusi. Kenapa dia menjadi penjaga konstitusi? Karena produk perundang-undangan yang dibuat oleh DPR, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota, selalu bermuatan politik. Itu yang kemudian ada hal-hal kepentingan politik para membuat sebuah undang-undang. Makanya untuk menjaga marwah atau menjaga konstitusi itu menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang yang dibuat ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Itu yang kemudian dilakukan judicial review, pengujian konstitusi ini untuk menjaga marwah konstitusi supaya tidak kemudian persoalan politik itu mencederai yang namanya terbentuknya sebuah undang-undang. Ambil contoh misalnya undang-undang koperasi, undang-undang sumber daya air. Itu undang-undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang sumber daya air misalnya, swasta boleh memiliki air, boleh menguasai sumber daya air. Padahal dalam konstitusi kita, pasal 33 ayat 3 itu jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat kemudian. Itu jelas pasal 33. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi undang-undang sumber daya air itu secara keseluruhan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena memberikan kewenangan kepada swasta untuk menguasai dan memiliki sumber daya air. Kalau itu sudah diberikan, maka yang terjadi adalah kekacauan kemudian. Air kemudian menjadi milik swasta atau pengusaha atau oligarki, orang harus membeli dan seterusnya dengan harga mahal. Jadi orang tidak boleh buat sumur, orang tidak boleh ambil mata air dari mata air dan seterusnya, karena sudah dimiliki oleh swasta. Nah, undang-undang koperasi juga demikian. Padahal pendirian koperasi spiritnya adalah untuk kepentingan anggota. Di dalam undang-undang koperasi tahun 93 tidak salah yang dibatalkan semuanya itu, orang per orang itu boleh membentuk koperasi, 2 atau 3 orang boleh membentuk koperasi. Padahal spirit itu adalah milik dari sebuah pendirian perusahaan. Kalau pendirian sebuah perusahaan kan jelas, dia boleh keluarga, boleh 2 orang. Nah, ini dalam koperasi mau dibuat seperti perusahaan. Makanya itu oleh MK dibatalkan secara keseluruhan. Undang-undang Omnibus Law yang pembatalannya terkait soal formil, soal mekanisme pembentukannya, bukan materialnya, karena materialnya belum disentuh ini. Ini baru formilnya yang disentuh. Nah, terkait dengan formilnya, yaitu mekanisme pembentukannya itu bertentangan kemudian. Tidak ada mekanisme konsultasi publik, apakah penting atau tidak undang-undang yang dibuat. Yang kedua, soal formilnya adalah tidak adanya pencabutan terhadap undang-undang sebelumnya di dalam undang-undang Omnibus Law. Itu pokok persoalannya. Jadi undang-undang 77 undang-undang ya. 77 undang-undang yang diganti di dalam undang-undang Omnibus Law itu tidak pernah dicabut di dalam undang-undang Omnibus Law. Tidak ada kata-kata untuk menyatakan mencabut undang-undang sebelumnya. Itu yang kemudian bertentangan dengan asas formilnya, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang dimaksud
Pengertian HTN dalam umum bersifat tetap, sedangkan asas HTN dapat berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan zaman. Jadi kalau pengertiannya itu bersifat tetap, kalau asasnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman, asas negara hukum misalnya. Di zaman Aristoteles itu hanya ada 3 asas soal negara hukum. Di zaman Revolusi Prancis itu bertambah menjadi 3, jadi 6. Hari ini ada 12 asas soal negara hukum. Jadi secara terbentuknya negara hukum itu ada 12 asas. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu tidak ada hak asasi manusia, hari ini sudah ada dimasukkan. Dulu tidak ada otonomi daerah, hari ini ada otonomi daerah dimasukkan. Nah, seperti itu yang dimaksud soal mengikuti perkembangan zaman. Dia bukan kemudian berubah total, tapi dia ada pertama penambahan asas. Jadi itu yang kemudian dimaksud soal asas itu terus berkembang. Dia tidak stagnan atau dia tidak a priori kemudian terhadap perkembangan zaman. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Itulah asas ini, asas hukum tata negara. Jadi asas hukum tata negara ini terus berkembang, tidak mundur ke belakang. Jadi dia berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dulu tidak ada teknologi, hari ini ada banyak teknologi. Nah, itu yang harus diikutin. Dulu tidak ada partisipasi, hari ini ada partisipasi misalnya. Itu pentingnya soal asas. Kemudian perubahan asas HTN disebabkan oleh perubahan pandangan manusia. Dulu kita tidak punya pandangan soal bagaimana orang kuliah online ya. Orang tidak tahu bagaimana cara berhubungan mahasiswa dengan dosen di rumah maupun di kampus. Nah, lewat kuliah offline dan online, hari ini misalnya hari ini yang kuliah di depan kelas ini hanya sekitar 15 orang. Tapi yang kuliah di rumah itu ada 30 orang. Nah, kalau tidak ada teknologi, maka tidak ada perkuliahan yang bisa dilakukan seperti itu. Atau dosennya tidak masuk misalnya, atau sibuk misalnya. Kalau dia tidak bisa kuliah pagi, dia akan bisa kuliah malam. Tidak bisa kuliah sore, akan bisa kuliah malam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Nah, itu perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu menyebabkan orang kemudian mudah untuk menerima informasi. Tanpa teknologi, orang akan sulit menerima informasi. Dengan teknologi, orang banyak punya referensi kemudian. Kalau dulu kita tidak tahu soal Amerika, soal Arab, soal dan sebagainya. Kita hanya mendengar cerita tanpa mengetahui fakta. Tapi perkembangan teknologi hari ini kita sudah tahu. Oh, Arab Saudi itu seperti ini, makam Rasul itu seperti ini. Itu teknologi. Kita bisa lihat videonya dan segala macam dengan begitu cepat. Nah, itu yang dimaksud hukum. Dia selalu berkembang. Dia tidak stagnan. Dia mengikuti perkembangan zaman, kemudian itu hukum. Hukum itu bukan kemudian selalu menegasikan soal dia tidak boleh dirubah atau dia itu sudah kekal atau abadi. Tidak. Dia ikuti perkembangan, itu hukum. Bagaimana kondisi masyarakat sosial, begitulah kondisi hukum. Bukan kemudian mundur ke belakang. Kemudian soal pertentangan antara individualisme dan kolektivisme. Soal demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dulu kita punya sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi perwakilan. Sistem demokrasi perwakilan, misalnya kita mau memilih DPR, kita tidak tahu siapa calon yang kita pilih. Nah, kita selalu hanya memilih nomor urut partai misalnya. Tidak pernah memilih calon. Nah, perkembangan demokrasi langsung, kita hari ini sudah bisa memilih siapa calon kita. Kalau kita pilih anggota DPR nomor urut 1, ya nomor urut 1 atau nomor urut 4, akhirnya yang menang nomor urut 4, itulah demokrasi kemudian. Orang mulai mengetahui siapa yang dipilih, jadi dia tidak membeli kucing dalam karung. Gitu. Itu yang dimaksud. Perkembangan zaman ini mengikuti perkembangan sosial. Hukum ini selalu beriringan dengan perkembangan zaman. Dia tidak kemudian menolak atau membantah soal perkembangan sosial.
Nah, asas HTN terkait soal hukum positif itu terutama soal undang-undang. Jadi itu HTN itu selalu bicara soal asasnya itu selalu bicara soal undang-undang dasar. Itu pondasi yang saya katakan. Itulah pondasinya. Jadi dia tidak boleh keluar dari pondasi itu. Kalau begitu dia keluar dari pondasi itu, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekacauan hukum. Kedua, penyelidikan asas-asas ditemukan dalam terutama penyelidikan asas ATN dapat ditemukan terutama dalam Undang-Undang Dasar 45. Kenapa asas? Kenapa tidak norma? Karena asas itu yang nanti yang menuntun kita untuk menemukan norma. Bukan norma yang menemukan asas, tapi asas yang akan menemukan norma. Itu maksudnya. Jadi dia harus dipahami sebagai penjelmaan dari hukum positif. Nah, hukum positifnya seperti ini normanya. Bahwa setiap orang wajib menggunakan masker. Kenapa masker? Ada persoalan kemudian dari soal karantina karantina kesehatan misalnya, kenapa harus menggunakan masker. Kemudian asas HTN yang paling penting dalam sistem ini adalah soal bagaimana praktek ketatanegaraan itu berpedoman dan dibantu oleh asas hukum. Jadi pada ketatanegaraan itu misalnya bagaimana seorang seorang anggota DPR itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsinya adalah fungsi legislatif. Nah, fungsi legislatif itu ada, kalau di RI ini ada 3 hal. Soal legislasi, budgeting, dan monitoring. Fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi budgeting, fungsi menyusun keuangan negara. Yang kedua, yang ketiga adalah monitoring. Yang namanya monitoring berarti adalah pengawasan. Di situ fungsinya. Bagaimana seorang bupati membuat peraturan perbub yang tidak lahir dari proses legislasi yang membentuk perda misalnya. Bagaimana kemudian DPR itu dapat mengawasi perbub tersebut kalau perbub itu tidak lahir dari proses legislasi. Nah, itu yang dimaksud kemudian. Ada fungsi saling kontrol di dalam pembagian kekuasaan tersebut. Bukan berdiri sendiri. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Atau kalau asas itu secara individu artinya kita yang menentukan asas itu sendiri. Tapi bagaimana dengan seperti yang dijelaskan dari asas HTN terkait dengan hukum positif terutama undang-undang dasar. Kalau kita menggunakan asas hukum positif di dalam undang-undang dasar, pertanyaannya adalah apakah asas itu dibahas di forum yang besar atau bagaimana, Pak? Untuk menentukan asas di dalam hukum positif. Asas itu bukan lahir dari hukum positif, tapi asas itu lahir dari teori kemudian. Jadi ada teori hukum dan lapisan ilmu hukum itu kan dimulai dari filsafat hukum. Filsafat hukum itu adalah ilmu yang mencari kebenaran kemudian. Bukan kebenaran hakiki ya. Kebenaran hakiki itu cuma milik yang hak. Tapi kebenaran yang kemudian bisa dinilai secara rasional tadi itu dan intuisi kita, perasaan kita, apakah ini benar atau tidak kemudian. Biasanya orang-orang yang berfilsafat itu selalu menggunakan argumentasi yang terstruktur argumentasinya. Kalau tidak rasional berarti dia sudah
Makanya ada logikanya itu soal logika yang digunakan ini apakah logika yang logik atau irasional atau falasi dari itu. Falasi itu adalah sesat. Berpikir secara sesat, orang dipaksa untuk mengikuti cara berpikir dia, tapi cara berpikir dia ini adalah tidak benar. Kemudian itu ada beberapa kriteria orang berpikir sesat itu. Pemikiran sesat itu misalnya orang dipaksa untuk mengikuti gaya berpikir dia, sedangkan gaya berpikir dia ini tidak sesuai dengan nilainya. Nah, makanya lapisan ilmu hukum itu ada filsafat, ada teori hukum, ada praktek hukum. Praktek hukum, ada filsafat, ada teori hukum, ada dogma, ada praktek. Semua diuji di praktek kemudian. Apakah praktek hukum ini sama dengan teorinya atau tidak? Apakah praktek hukum ini bertentangan dengan dogmanya atau tidak? Dogma ini kan pendapat para ahli. Pendapat para ahli itu yang kemudian dianggap sebagai dogma. Pendapat Jimli Asidiki misalnya. Nah, Jimli Asidiki berpendapat soal suatu permasalahan itu sudah dianggap dogma. Itu ahli. Kalau ahli ini kan tataran ilmu pengetahuannya itu di tingkat S3 kemudian. Di tingkat doktor. Nah, kalau dia doktor sudah dianggap dia ahli. Gitu. Itulah ahli karena dia dianggap dogma. Pernyataan ini dia adalah dogma. Cuma kemudian apakah pernyataannya itu sesuai dengan teorinya atau tidak? Karena di atasnya dia itu ada teori hukum. Nah, teori hukum ini yang kemudian membentengi dari dogma tersebut. Jangan kemudian bicara dia tidak ahli tapi dia menyatakan dia menyatakan dirinya dokter tapi tidak sesuai dengan teorinya. Itu. Nah, teori ini nanti lahir kemudian kepada asas. Dia lebih setara dengan asas teori itu. Kalau norma itu lebih sama atau kedudukannya dengan dogma karena dia dibuat oleh para ahli-ahli hukum kemudian. Ahli-ahli hukum atau dibuat oleh para praktisi hukum. Yang membuat asas itu adalah dia lahir dari filsafat dan lahir dari praktek hukum yang dikatakan oleh dogma hukum. Nah, itu kemudian menjadi pengakuan. Tidak semua hasil disertasi itu menjadi teori. Tidak. Orang membuat teori itu sangat susah. Ada namanya teori pembangunan. Teori hukum pembangunan, teori hukum ambil contoh sederhana ya, teorinya Albert Einstein soal teori relativitas ya, yang sampai hari ini belum ada yang membantah teori tersebut. Berarti teori relativitasnya Einstein itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Itu Einstein. Ketika dia sudah meninggal dunia itu menjadi teori. Biasanya ketika dia sudah meninggal dunia, karena apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia temukan. Gitu. Nah, sama soal teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan itu mulai orang membincangkannya itu setelah 25 tahun. Baru dia dikatakan teori hukum pembangunan. Itu yang dibuat oleh siapa yang baru meninggal itu? Muhtar Kusumaatmadja. Jadi Muhtar Kusumaatmadja itu baru dianggap teorinya itu ketika dia sudah meninggal dunia. Dia meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Itu baru kemudian orang membicarakan. Jadi Muhtar Kusumaatmadja ini mampu meminimalisir soal pertumbuhan penduduk misalnya. Lewat teori hukum pembangunannya. Mampu kemudian mendatangkan investasi untuk mengatasi krisis. Itu kata orang di dalam teori hukum pembangunan. Kemudian ada teori hukumnya yang Sacipto Raharjo soal hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum yang kemudian tidak terbatas oleh ruang dari sebuah norma. Dia bisa keluar dari norma tersebut untuk membentuk hukum yang baru. Itu hukum progresif yang dikatakan oleh Sacipto Raharjo misalnya. Nah, itu dikatakan setelah Sacipto Raharjo meninggal dunia.
baru kemudian teori hukum progresifnya itu menjadi teori baru yang berkembang. Nah, beda kalau dia kemudian siapa namanya profesor atau doktor ini pada saat masih hidup, dia akan terus menelurkan yang namanya ide-ide soal teorinya tersebut. Dan dia berlaku kemudian ketika dia sudah meninggal dunia. Itu teori biasanya. Seperti teori negara hukum. Tadi saya katakan, di awal terbentuknya negara hukum itu hanya orang mengenal equality before the law, persamaan di depan hukum. Kemudian asas imparsial. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedudukan orang satu dengan yang lainnya. Kedua, soal demokrasi dan HAM. Cuma itu orang bicara soal negara hukum. Perkembangannya itu menjadi 12 asas soal negara hukum. Tidak lagi 3, tapi 12 asas dari perkembangannya. Itu yang kemudian dilahirkan dari zaman Aristoteles sampai dengan Perang Dunia Kedua soal bicara asas. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia. Selain bicara soal hak asasi manusia ya, tapi juga ada perlindungannya. Bukan hanya soal orang diberikan hak tapi tidak dilindungi. Di situ. Bukan kemudian orang hanya kita punya konstitusi tapi tidak dilaksanakan dalam bentuk perlindungan. Misalnya soal hak kekayaan intelektual. Orang punya temuan tapi tidak ada penghargaan misalnya. Penghargaannya dalam bentuk dia harus kemudian diberikan jasanya terhadap penghargaannya. Hari ini misalnya, ingat Tesla ya, yang hari ini mobil paling mahal di dunia itu adalah mobil Tesla. Mobil yang menggunakan bahan bakar dari batu baterai yang listrik, Tesla. Tesla ini adalah penemu, dia bersamaan dengan Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu, kalau Tesla itu menemukan yang namanya AC dan DC. Itu Tesla. Sampai dia meninggal dunia, itu yang sangat mengerikan meninggalnya Tesla ya. Jadi Tesla itu meninggal dunia dalam keadaan sakit, kemudian dia meninggal dapat diketahui setelah 2 hari baru orang menemukan Tesla. Padahal dia punya temuan soal teori AC/DC, gitu. Itu kan sampai dia presentasi di depan umum, oh ini teori saya, ini temuan saya. AC/DC itu bisa dilihat di HP, di laptop, itu AC/DC. Dan hari ini di mobil listrik, itu Tesla. Makanya keturunannya Tesla itu semua menjadi orang kaya hari ini. Hasil temuan dari Tesla-nya itu. Itu yang digunakan oleh Elon Musk kemudian membuat mobil listrik termahal di dunia. Jadi siapa yang punya mobil Tesla ya? Siapa namanya? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad punya mobil milik Tesla. Cuma baru dia yang punya mobil Tesla di Indonesia. Karena mobil paling mahal gitu. Jadi itu. Jadi penghargaan itu munculnya selalu ketika orang sudah temuan itu dan teori itu selalu munculnya ketika orang sudah meninggal dunia. Karena pada saat dia masih hidup, dia masih memikirkan terus berkembangnya ilmu pengetahuan. Dia tidak pernah berpikir sampai di situ penemuannya dia, sains itu. Terus berkembang. Makanya jarang kemudian pendapatnya dia dianggap sebagai pendapat dari ahlinya. Pendapat ahli, bukan dianggap sebagai sebuah teori kemudian. Tapi begitu dia sudah meninggal dunia, dianggap sebagai sebuah teori temuannya. Kalau di Indonesia itu kan ada Sacipto Raharjo, kemudian ada Muhtar Kusumaatmadja. Muhtar Kusumaatmadja itu dia kan ahli hukum internasional. Ahli hukum internasional, dia menentukan soal ZEE, kawasan ekonomi eksklusif laut itu. 12 mil itu dia menggunakan teori soal orang Bugis itu bisa menggunakan perahu untuk mencari ikan sejauh 12 mil. Itu Muhtar.
Yang dulunya kita kenal jarak 3 mil kan? 3 mil. Apa namanya lupa ya. Lewat perjanjian apa dibuat di PBB itu 3 mil awalnya. Begitu lewat 3 mil dianggap lot bebas kan? Semua orang boleh masuk ke kawasan lot bebas. Nah, Muhtar Kusumaatmadja lewat penemuan ZEE-nya itu zona ekonomi eksklusif, dia mengatakan orang Bugis itu bisa melaut sampai sejauh 12 mil jauhnya. 12 mil itu sama dengan sekitar 12 kilo lah. 12 kilo kurang sedikit 10 kilo jauhnya orang Bugis ini melaut. Nah, itu yang dianggap sebagai batas minimal sebuah negara memiliki laut. Selebihnya itu adalah laut lepas atau laut bebas. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh mengambil ikannya. Itu yang dikatakan ZEE kemudian. Kenapa orang-orang manusia apa kalau di negara Asia Tenggara ini manusia perahu. Manusia perahu itu cuma ada 2. Ada Vietnam dan orang Bugis. Ada enggak? Orang Bugis ini hampir di seluruh dunia dia ada. Itu orang Bugis. Dia bisa keliling dunia karena dia bisa melaut sejauh 12 mil. Dia menemukan pulau, dia melaut lagi ke 12 mil. Begitu orang Bugis caranya melaut. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah jam habis waktu kita ya. Hidupkan apinya bisa ya? Yang di Zoom nantian. Tado. Mana di HTN ini? Oh, ini dia. Mana yang di Zoom ini? Ada pertanyaan yang di Zoom? Ada Pak. Apa ditanya? Tentang perkembangan hukum Pak. Apakah hukum yang lebih dulu dibuat atau teknologi yang lebih dulu maju Pak? Di mana masih ingat Pius apa namanya? Di mana ada manusia di situ ada hukum. Tes. Masih ingat teori itu? Di mana ada manusia di situ ada hukum. Masih Jadi, ingat Pak? Masih ingat. Ada prinsip-prinsip hukum kalau bahasa Yunani itu ya. Ubi Apa itu ya, Pak? namanya Lexia Hidrologa semuanya itu lahir dari soal perkembangan hukum. Itu yang dikatakan sebagai sebuah asas kemudian. Ada orang menyebutnya sebagai sebuah teori. Nah, teori ini adalah bentengnya. Tanpa teori, kemudian orang menjadi hambar. Makanya teorinya itu yang menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Bukan kemudian orang dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi cara berpikir kita. Tapi kita mengikuti cara berpikir teori, ilmuwan itu akan menentukan kemudian kemana arah perkembangan hukum. Hari ini misalnya kita tidak pernah membayangkan soal perkembangan teknologi. Negara ini pun tidak pernah membayangkan begitu cepatnya perkembangan teknologi. Makanya kasus binomo atau kasus apa-apa itu ketidakmampuan negara untuk melihat perkembangan teknologi. Sebetulnya. Dengan teknologi, coba hari ini ya, polisi itu pasti akan kesulitan mencari siapa pembuat binomo. Karena itu dilakukan bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Gitu. Orang-orang ini kemudian bukan pemilik binomo. Bagaimana dia memintain pertanggungjawaban secara pidana kalau dia bukan orang pemilik binomo? Karena bukan dia yang mengendalikan operator dari binomo misalnya. Itu kan dikendalikan dari luar negeri. Itu kecanggihan teknologi saya katakan. Perdebatan di pengadilan nanti itu adalah perdebatan soal saya ini adalah salah satu pemain binomo yang bukan kemudian pemilik binomo. Nah, hukum itu bicara soal owner ya. Siapa pemiliknya? Siapa yang mengendalikan? Bukan bicara soal hukum itu bukan bicara soal para pemain-pemainnya kemudian.
Pertanggungjawaban hukum ya kepada siapa yang membuat dan siapa yang mengendalikan. Orang-orang ini apakah dia mengendalikan atau tidak kemudian. Atau dia kemudian menjadi pemain. Kalau kita bicara pemain, maka banyak orang yang tertipu. Misalnya dulu ada namanya bisnis MLM misalnya. Hasilnya adalah bisnis MLM. Bisnis yang tidak mau merugi sendiri, membuat orang lain menjadi rugi. Yang bercabang-cabang itu hampir sama dengan perkembangan teknologi. Teknologi ini tidak mau terlihat siapa aktor pemainnya. Makanya hukum itu tidak mampu mengejantokan ini, seharusnya dia mampu. Atau apa karena tidak kemampuan ketidakmampuan negara atau tidak kemampuan kepolisian kemudian ya. Kalau saya sih bukan soal polisinya, melihat apa tugas OJK kemudian. OJK sudah meliris sebelumnya itu banyak lembaga-lembaga investasi bodong, semestinya sudah bisa ditindak gitu. Tapi dibiarkan terus-menerus, ini yang terjadi kemudian. Nah, seperti itu hukum. Hukum ini seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan dia selalu hadir di tempat di mana perkembangan zaman itu terjadi. Bukan kemudian ke belakang. Begitu. Siapa apa? Akhir ya. Siapa? Ini belum. Udah dia besen. Tunggu Zen, tunggu. Bang Irawan nih, padam. Enggak, ini nyender. Ini bukan tidur. Bang Irawan. Yang bisa absen dulu. Ntar yang di rumah. Masuk dari. Masuk. Tar. Apa karena saya tutup itu ya? Coba. Jangan lewat 5 menit. HTN ya tadi ya HTN ya. Mana di ATN? Udah lewat ya? Panggil lah. Udah lewat 15.40, nggak bisa dia ngabsen. Gemah Akbar, Gemah Erul Akbar. Mana Gemah? Oh ini dia. Henry Kurniawan. Ajal. Hadir Pak. Mana Ajal? Ini Pak. Muhammad Alfian Rifki Maulana. Hadir Pak, hadir. Mana Rifki? Ini Pak, hadir. Mana dia? Ini, Oh. hadir Pak, hadir. Malul Majidi. Pak. Malul Majidi. Hadir Pak, hadir. Mana dia? Ini Pak, ini. Malul Majidi. Mana tangannya? Oh. Irawan Budiana. Irawan mana?
Emrian Alfiandi, Sofiana Islami, Istiqomah Nurhayati Putri. Mana Istiqomah? Mana Istiqomah? Tidur guys, Istiqomah ini. Zakaria. Wadatul Aini. Heru Rojikin. Dedi Cahyadi. Sirot Al-Ghifari. Mana Sirot? Sirot mana Sirot? Nggak ada Sirotnya. Nggak ada Sirot ya? Ada dia di online. Intan Aulia. Ada Intan di sini. Dan Muhammad Muzaki. M. Jainuddin Syafi'i. Hadir Pak, hadir. Jom. Hadir Pak, M. Jainuddin mana M. Jainuddin? hadir Pak, hadir. Lalu Aditya Yogis Pratama. Halo Hadir. Aditya. Hadir Pak, hadir. Iskandar Julkarnain. Hadir Pak, hadir. Ada Iskandar ya? Hadir Pak. Oh ya. Iskandar. Suhaidi. Erwin Suryanom. M. Eri Setiawan. Hadir Pak, hadir. M. Eri mana? Ini Pak, ini hadir. M. Eri. Rian Hidayat. Siti Nurainun Septiani. Di Zoom ya? Siti Nuraini. Nggak ada Siti ya? Hadir dia Pak, hadir. Mana dia? Berdua satu Zoom. Soalnya tidak ada kuotanya. Yana Daruk mana? Yana Daruk mana? Hadir. Lalu Purnawirawan Hadi. Hadir nggak di Zoom dia nih? Lalu Purnawirawan Hadi mana? Nah, lalu Purnawirawan Hadi. Mana dia? Lalu Purnawirawan Hadi. Nggak ada ya? Erwin Halek. Hadir Pak. Erwin. Hadir. Rizkan Hasbi. Nggak ada ya? Adil Ardika. Adil Ardika ya. M. Wirdani. Hadir Pak, hadir. Sifaiyah. Muhammad Imam Faisal. Hadir Pak, hadir. Muhammad Imam Faisal mana? Hadir Pak. Saiful Hakiki. Elis Tina Melati. M. Holid Ardiansah. Hadir Pak, hadir. Mana ya? M. Holid. Hadir. Yupriyadi Santana. Hadir Pak, Yupriyadi Santana mana? Hadir. Oh ya. Oke. Sudah semua ya? Ya Pak. Iya Pak. Sirot Galvari. Mana Sirot? Ada dia nih Pak di Zoom. Lalu Purnawan Hadi nggak ada ya? Lalu Purnawan Hadi. Mana dia tadi? Perasaan udah masuk dia tadi. Rizkan Hasbi nggak ada? Rizkan Hasbi. Nggak ada ya? Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh.